Selamat siang para VTubers Indonesia, Bapak Ibu sekalian, berjumpa kembali dengan saya Luis dari channel VTube Internasional. Salam VTuber. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memberikan tips-tips dan serta verifikasi terkait dengan banyaknya akun-akun palsu atau hoax yang banyak yang terjadi, khususnya di saat VTube dalam kondisi maintenance sekarang ini. Banyak sekali beredar berita-berita palsu, aplikasi palsu, dan juga beberapa hoax yang sengaja digoreng oleh orang-orang. Ya, saya tidak tahu mata motifnya, apakah dia sebagai haters, ataukah dia mencari sensasi, atau memang berusaha menyesatkan, atau berusaha memberikan opini dengan dirinya sendiri, sehingga akhirnya membuat, ya, orang bilang kacau lah dunia persilatan, ya. Jadi banyak sekali. Untuk itu pada kesempatan hari ini saya akan memberikan atau mengungkap bagaimana model hoax yang ada terjadi, serta bagaimana tips Anda sekalian untuk supaya tidak mudah untuk nge-share sesuatu yang bersifat tidak jelas atau hoax. Simak baik-baik. Ya. Oke, yang pertama, pada saat sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan, saat aplikasi VTube 2.1.7 terakhir kita take down atau kita turunkan dari Play Store untuk maintain, dan kita akan berubah menjadi aplikasi 3.0. Kalau Bapak Ibu lihat di Play Store, akan ditemukan banyak model seperti VTube yang lain, yang mana bukan dari PT Future Viewtech, tetapi banyak sekali dengan judul VTube A, VTube B, dan sebagainya, bla bla bla. Ya, itu adalah aplikasi, semuanya adalah palsu. Dan Bapak Ibu jangan sampai Anda terjebak untuk install, karena ada kemungkinan pada waktu Bapak Ibu install dan Bapak Ibu masukkan nick Anda, nomor ID Anda masuk dan password, kemungkinan bisa dihack. Karena itu bukan aplikasi resmi dari VTube, dan itu adalah aplikasi palsu semua Bapak Ibu sekalian. Kalau ditanya kenapa manajemen belum bertindak, kita menunggu legalitas yang ada dulu. Nanti mungkin akan ada tindakan lebih lanjut dari pihak legalitas manajemen kita, ya. Dari pihak legalnya manajemen kita akan melakukan suatu protes kepada Google Play, dan juga untuk supaya yang ada aplikasi peniru-peniru itu ditertibkan, ya. Tetapi kita sama-sama menunggu dulu sampai dengan legalitas kita sendiri 100% sudah legal, ya. Sampai dengan VTube 3.0 akan ada di Play Store lagi, maka nanti kita akan berusaha dari manajemen untuk melakukan klarifikasi supaya aplikasi-aplikasi peniru bisa dikeluarkan dari Play Store supaya tidak memberikan gangguan kepada kita semua lagi. Ya, itu contohnya yang pertama saya sampaikan, bahwa banyak sekali aplikasi-aplikasi palsu yang sekarang beredar. Dan Bapak Ibu jangan sekali-sekali download atau install aplikasi palsu tersebut. Tunggulah pengumuman dari manajemen, nanti akan ada aplikasi yang resmi dari VTube di mana ada tulisan PT atau Future Viewtech, di mana itulah aplikasi kita sesungguhnya. Dan apabila Bapak Ibu ragu, nanti pasti dari pihak manajemen memberikan link khusus supaya Anda tidak terjebak ke aplikasi VTube yang palsu. Tunggu pengumuman resmi dari manajemen, ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ya, kalau Bapak Ibu lihat sekarang, banyak kadang-kadang Bapak Ibu sudah pasti sebagai seorang VTuber, Anda tahu ada pengumuman resmi yang selalu formatnya warna biru tua dan ada tulisan dan gambar-gambar yang memang sudah ciri khas daripada pengumuman manajemen kita. Tapi Bapak Ibu saat sekarang hati-hati, banyak orang memalsukan, membuat berita hoax dengan cara mengedit dengan formatnya kita, pengumuman resmi, tapi isinya sangat-sangat berbeda dan bertentangan dengan apa yang ada. Itu adalah hoax, dan kita sudah mengingatkan berkali-kali ada yang hoax, ini adalah hoax, bukan resmi dari manajemen, ya. Jadi Bapak Ibu selalu update informasi dari PLC yang Anda percaya, yang ada memang sudah seorang PLC. Jangan ikutin leader-leader yang mereka kadang-kadang belum tentu mereka tahu kebenaran sesungguhnya, karena mereka bukan seorang PLC. Mereka hanya meneruskan, tapi nggak tahu yang diteruskan ternyata adalah berita-berita yang hoax, karena mereka belum mengecek. Nanti akan terakhir saya berikan
tips bagaimana memastikan bahwa kita tidak terjebak dengan berita hoax dan kita berpartisipasi menyebar berita hoax kepada member kita ataupun ke orang lain. Oke, Bapak Ibu. Yang terakhir, ketiga, yang saya akan sampaikan juga, saya pun adalah salah satu termasuk korban yang kena hoax juga dari para orang-orang yang menyebarkan berita tidak bertanggung jawab, ya. Kemarin terakhir, saya hari Selasa kemarin, saya memberikan suatu acara namanya adalah Sumtok dari VTube Internasional, dan saya berbicara secara diskusi secara online dengan teman-teman sekalian, rekan-rekan VTuber sekalian lewat Zoom, dan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dan ada yang salah satu orang, saya tidak menyebut dia leader, tapi saya bilang ada orang yang membuat summary atas hasil Zoom itu, tetapi summary-nya berbeda dengan apa yang saya sudah sampaikan. Mereka menambahkan opini pribadi, menambahkan angka-angka yang tidak sesuai dengan apa yang saya bilang. Saya bilang tidak menjadi iya, ya. Sehingga akhirnya timbul resume seolah ada tulisan dari Louis S. Ridwan PLC 020, resamenya A, B, C, D, E, dan disebar ke seluruh grup. Karena mereka melihat title-nya dari saya, dan itu adalah memang kebetulan nama tulisan Louis dan PLC 020 adalah suatu tulisan khas yang saya punya dalam forum saya. Orang-orang banyak yang percaya tanpa menanyakan lebih lanjut kepada saya, tanpa mengklarifikasi ke saya, tapi mereka ikut membantu menyebarkan karena dianggap beritanya benar dari Pak Louis. Nah, nanti saya memberikan tip bagaimana supaya Anda tidak terkecoh berita itu benar atau tidak, ya. Dan itu terlanjur bahkan sampai Bapak Ibu, berita yang tadi yang tertulis sebagai resame diangkat menjadi suatu konten YouTube. Bapak Ibu bisa lihat tuh channelnya ada, saya tunjukkan, ya. Dan saya sudah melakukan klarifikasi ke channel tersebut bahwa itu hoax semuanya, ya, bukan berita dari saya. Itu bukan dari saya. Saya tidak pernah menyatakan seperti demikian, tetapi itulah yang namanya berita hoax. Semakin digoreng, semakin garing dan semakin lesat untuk semua orang. Dan tentunya orang-orang yang menyebarkan ada dua macam. Yang satu awalnya ketidaktahuan dan menambahkan opini, dan yang lain adalah membantu menyebarkan karena kekurangtahuan bagaimana dia memastikan berita itu hoax atau bukan hoax. Ya Bapak Ibu, maka dari itu saran saya jangan sampai Anda terjebak untuk ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Klarifikasilah kepada sumbernya sebelum itu di-share. Oke Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan ada 3 poin atau 3 ulasan terkait berita-berita yang bersifat hoax. Yang pertama tadi saya bilang bahwa banyak aplikasi-aplikasi palsu yang berarti hoax juga. Yang kedua adalah pengumuman resmi dimirip-miripkan dengan versi kita punya pengumuman resmi, tapi isinya adalah suatu hoax juga. Dan ketiga adalah ada berita yang kadang-kadang dipelintir, ditambahkan opini pribadi yang belum tentu benar, supaya ya kesannya seolah itu adalah suatu hal yang benar dan memakai nama seorang leader sehingga orang lain terpercaya, merasa terpengaruh, oh benar ini beritanya karena yang menuliskan Pak ini, padahal tidak sesungguhnya. Ya itulah Bapak Ibu sekalian 3 model hoax yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, dan sekarang saya akan berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana cara kita supaya terhindar, tidak ikut membantu menyebarkan berita hoax yang ada. Yang pertama Bapak Ibu, Anda harus selalu percayakan, Anda join suatu grup apabila Anda menerima suatu konten, berita apapun. Bila Anda merasa ragu, tanyakan kembali kepada PLC yang Anda percaya, ya. Karena seorang PLC adalah orang yang mendapat informasi yang sama. Saya pun seorang PLC mendapat informasi sama dari manajemen, ya. Tanyakan kepada PLC Anda. Jangan hanya leader yang belum jadi PLC, karena kadang-kadang disertai dengan opini pribadi. Jadi lebih baik Anda menanyakan kepada PLC yang Anda percaya. Yang pertama, atau yang kedua, Anda bisa juga join channel resmi daripada manajemen, di mana diwakilin oleh My Future Business School. Anda join di
Telegramnya, atau Anda join di Facebooknya, atau di Instagramnya, supaya Anda terupdate berita-berita terbaru yang tentunya adalah benar. Karena hanya di channel-channel yang terpercaya Anda bisa mendapatkan berita benar, ya. Demikian pula kalau Anda bergabung di channel-channel lain, silahkan konfirmasi dengan CPLC-nya. Nah, seperti tadi saya bilang pada sesi yang saya sampaikan, kalau ada berita yang menurut Anda tidak benar, jangan disebarkan dulu. Tanyakan dulu, berita ini benar nggak? Japrilah kepada PLC yang Anda ketahuin, yang Anda percayai, untuk meminta konfirmasi, Pak, benar nggak berita ini, sebelum Anda membantu menyebarkan. Ya, seperti contoh, di tempat saya, di channel saya Telegram, kalau yang keluarin dari saya sendiri, yang menulis, saya bilang ke tim, itu adalah dari saya. Tapi kalau yang ngeluarin adalah namanya bukan dari Louis, tapi beritanya mengenai Louis, saya bilang itu adalah hoax. Ya, jangan mempercayai berita yang disebarkan oleh orang lain. Ya, kalau memang berita yang dari saya, mereka menyebarkan tetap nama saya ada di situ. Itu adalah validasi dari saya. Tapi kalau bukan dari saya, jangan dipercaya, karena itu beritanya adalah berita yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan, karena kadang opini sendiri, ditulis sendiri, menambahkan opini sendiri dengan pemikiran sendiri. Ya Bapak Ibu, jadi saya sampaikan lagi, kalau ada menerima berita yang menurut Anda beritanya penting, tolong sebelum Anda share kepada member Anda atau tim Anda, tanyakan kembali kepada PLC yang Anda percaya. Siapapun itu, leader Anda, PLC yang Anda percaya, ataupun kepada manajemen, ya. Sebelum Anda ikut terlanjur menyebarkan berita-berita yang bersifat hoax, dan Andanya akan kembali ke Anda bahwa Anda penyebar hoax sendiri, ya. Jagalah reputasi nama Anda sendiri, jangan menyebarkan berita yang bersifat hoax. Tanyakan kepada upline Anda untuk memastikan keabsahan dan kebenaran berita tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian tips supaya Bapak Ibu tidak terjebak ke dalam hal-hal yang bersifat hoax, ya. Jadi pastikan Anda tergabung di channel-channel yang terpercaya, dan Anda bisa menanyakan langsung kepada leader Anda PLC yang memang benar-benar mereka mempunyai informasi yang benar-benar sifatnya akurat dan dari manajemen. Oke, terima kasih. Demikian tips dari saya, Louis. Pada kesempatan hari ini saya sampaikan, dan semoga bisa menjawab atau membantu Bapak Ibu memahami bagaimana bersikap menyikapin hal-hal yang bersifat hoax atau berita negatif di sana. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk subscribe channel saya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan berita-berita terbaru serta konten-konten yang saya upload setiap harinya. Dan juga Bapak Ibu silahkan like apabila Anda suka dengan konten saya ini. Kalau ada pertanyaan lain, Bapak Ibu boleh menuliskan dalam kolom komentar kami. Dan silahkan share video saya bila memang berguna untuk Anda dan juga tim Anda sekalian dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam VTuber.